Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Coba kalau orang mau dengar. Pinter, fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, seneng banget nih adik-adik karena hari ini adik-adik semua ketemu lagi sama kakak. Kak siapa? Benar, Kak Laura. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk kita bersatu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih boleh merasakan indahnya berkat-Mu. Tuhan, sekarang kami ingin melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberikan kami telinga yang dengar-dengaran dan hati yang sukacita agar kami dapat menerima firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlepas dari itu semua, Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat, baik sengaja atau tidak sengaja, supaya kami dapat terus merasakan indahnya berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini kan tadi sudah berdoa. Gimana kalau sekarang kita bernyanyi? Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lalu kita bernyanyi. Adik-adik ada yang tahu gak nih hari ini lagunya apa? Kalau nggak salah tuh lagunya yang ngedaki-daki gitu. Pinter. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin bersekutu
Kami sedikit ingin mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu, agar kami anak-anak sekolah minggu juga dapat mengerti apa yang akan kami dengarkan pada hari ini. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati hati, telinga, pikiran kami agar fokus dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Abang belum dengar nih suara adik-adik dari rumah. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan. Oke. Baru abang yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di sini pasti semuanya sudah semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, sebelumnya adik-adik semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya? Ayo, sudah atau belum? Coba diambil dulu Alkitabnya. Minta sama mama papanya atau adik-adik sendiri boleh ambil. Yuk, abang hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Abang di sini sudah memegang Alkitab dan abang di sini juga yakin adik-adik semuanya sudah megang Alkitab. Kalau begitu kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Injil Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru adik-adik? Ya, Matius adalah perjanjian baru. Injil Matius 14 ayatnya 25 sampai 32. Matius 14 ayat 25 sampai ayat 32. Sudah adik-adik, sudah dapat semua? Nanti di layar juga kan ada. Kalau begitu, abang baca dari judul perikop. Adik-adik baca juga ya, sama-sama kita ya. Injil Matius 14 ayat 25 sampai 32. Yesus berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya. Amin. Adik-adik, di sini kita sudah membaca beberapa tokoh. Ada siapa adik-adik? Yesus dan Petrus. Adik-adik kurang lebih sudah tahu belum cerita firman Tuhannya? Sudah tahu adik-adik? Belum ya? Oke, kalau begitu di sini abang akan memberikan gambaran kurang lebih bagaimana yang terjadi pada saat itu. Sebelumnya kita tonton bersama yuk cuplikan video berikut. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come.
thou of little faith? Wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Nah adik-adik, kita semua sudah bersama-sama tadi menonton videonya. Gimana adik-adik, seru nggak? Seru ya? Kurang lama ya? Wah adik-adik, nanti kita di waktu yang akan datang atau di waktu yang lain kita tonton lagi ya, lebih lama lagi ya. Tapi adik-adik, apakah firman Tuhan yang ingin disampaikan pada hari ini? Baik melalui firman Tuhan yang kita baca maupun dalam cuplikan video yang sudah kita tonton tadi. Ya, kita melihat bahwa kuasa Yesus, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah nyata adik-adik. Kita baca adik-adik dari ayat 25, pada jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Mereka di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik, ketika mereka sedang berada di dalam perahu. Coba adik-adik bayangkan. Yesus datang jam 3 malam, kemudian murid-murid Yesus melihat bahwa Yesus berjalan di atas air. Wow. Mungkin kita saja adik-adik ya, jam 3 malam adik-adik, artinya sudah gelap gulita. Mungkin penglihatan kita pun sudah tidak begitu jelas gitu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana di tengah laut ada ombak juga adik-adik. Jam 3 malam kita melihat ada orang yang berjalan di atas air adik-adik. Wah, pasti rasanya kita juga takut ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tahukah di sini dijelaskan bahwa itu adalah Yesus. Sebenarnya Yesus di sini ingin menguji baik iman maupun kepercayaan murid-murid Yesus kepada Yesus itu sendiri. Kita baca adik-adik di ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan adik-adik. Kita baca lagi di ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Adik-adik, di sini kita melihat bahwa dengan kekuasaan Yesus, dengan keilahian Yesus, Yesus mengatakan, "Mari Petrus, bergabunglah denganku." Seperti itu adik-adik ya. Dan Petrus di sini bisa dibilang kalau menurut abang, dia ragu-ragu adik-adik. Dia tidak yakin bahwa yang ia lihat adalah Yesus. Dan Yesus yang ia tahu adalah orang yang sangat berkuasa. Dan orang yang memiliki kekuatan yang di luar akal manusia gitu adik-adik ya. Maka dari itu Petrus meminta Yesus untuk membuktikan atau melakukan sebuah mukjizat yang tidak biasa, yaitu ikut dan bergabung dengan Yesus berjalan di atas air. Kalau kita baca adik-adik baik di pasal sebelumnya, Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Tapi adik-adik, sampai kisah ini pun terjadi, di sini Petrus juga masih tidak yakin atas kekuasaan atau keilahian yang Yesus miliki. Sampai pada akhirnya adik-adik, dengan kekuasaan Yesus, dengan kekuatan yang Yesus miliki, Yesus bisa membiarkan Petrus berjalan di atas air walau sebentar. Karena apa adik-adik? Kita baca di ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini kita baca adik-adik bahwa Petrus sempat berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi apa adik-adik yang terjadi di ayat 30? Mari bersama-sama kita baca. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Wow. Ternyata Petrus ketika sudah bersama Tuhan Yesus pun ia masih ragu-ragu adik-adik. Sangat disayangkan. Sampai pada akhirnya Petrus juga tenggelam gitu adik-adik ya. Kemudian di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu di ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun
redalah. Yesus sebenarnya sudah mengetahui ketika Yesus menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kemujizatannya, apa yang bisa ia perbuat dan ia lakukan. Tapi Petrus lagi-lagi masih kurang yakin dan tidak percaya. Pertanyaannya adik-adik, apakah adik-adik semua anak sekolah minggu HKB Petukangan di sini pernah merasakan ragu-ragu? Abang sendiri mungkin pernah ya. Misalnya ketika abang sedang ujian. Nah, mungkin adik-adik di sini juga ada yang sudah melewati ujian maupun akan melewati ujian. Pasti adik-adik ragu-ragu akan jawabannya, betul? Tapi satu yang abang lakukan ketika abang sedang dalam ujian, abang berdoa kepada Tuhan. Abang dengan segala usaha, dengan segala kerja keras yang sudah kulakukan, aku serahkan semua kepada Tuhan. Pertanyaannya adik-adik, ketika adik-adik sedang dalam kesusahan, sedang dalam kekhawatiran, sedang dalam ketakutan, apakah yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik meminta pertolongan kepada manusia atau kepada orang lain? Atau adik-adik semuanya meminta pertolongan kepada Tuhan? Seringkali adik-adik ya, mungkin ketika misalkan ya adik-adik yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu Petukangan, mati lampu saja adik-adik. Biasanya apa yang adik-adik lakukan? Mama, papa, lampu mati. Ya. Rasanya kita seperti di dalam kegelapan gitu adik, kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa mengetahui apa yang sedang ada di depan kita. Padahal adik-adik, dari Injil Matius pada hari ini yang kita baca, kita mau bersama-sama belajar bahwa di dalam Yesus tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan-raguan, sebab Yesus beserta kita. Apakah Yesus pada saat ini kita yakini dan kita percaya dalam kehidupan kita masing-masing adik-adik? Adik-adik yakin tidak bahwa Yesus pada saat ini beserta dengan kita? Iya dong. Anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus yakin dan percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Coba adik-adik bayangkan pada hari ini, berkat yang melimpah dari Tuhan kita terima pada hari ini. Kita bisa bangun pagi, kita bisa sarapan. Kemudian apalagi adik-adik, kita bisa punya mainan banyak, kita bisa masih sekolah minggu seperti ini adik-adik ya, sekalipun masih virtual. Wow, itu adalah anugerah dan penyertaan Tuhan. Sekarang bagaimana, apakah adik-adik semua yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita? Iya dong. Abang yakin di sini anak-anak sekolah minggu HKB Petukangan pasti semuanya yakin percaya kepada Yesus. Seperti apa yang sedang kita pergumulkan pada saat ini adik-adik? Mungkin adik-adik di sini sudah rindu ingin pergi sekolah minggu, ya kita sudah ada sekolah minggu offline gitu ya. Tapi adik-adik, itu oleh karena kuasa siapa? Oleh karena kuasa Tuhan. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita berdoa, ya Tuhan kapan COVID-19 segera berlalu agar kami bisa sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman maupun kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Ya Tuhan sudah menjawab itu. Pada saat ini kita juga sudah bisa bergabung adik-adik ya. Bagi adik-adik yang menonton video ini mungkin minggu depan sudah bisa gereja langsung ke gereja kita HKB Petukangan. Dan itu atas kuasa siapa adik-adik? Bukan karena kekuatan manusia, tapi atas penyertaan Tuhan kepada kita. Apakah adik-adik di sini semuanya masih mau ragu? Masih mau takut? Abang yakin dan percaya bahwa anak-anak sekolah minggu HKB Petukangan tidak akan takut dalam kondisi apapun, dalam rintangan apapun, sebab Tuhan beserta kita. Oke adik-adik? Kalau begitu, selamat mengimani firman Tuhan pada hari ini dan selamat merefleksikan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari adik-adik. Yuk kita berdoa, yuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa membimbing kami ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Namun lagi-lagi Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Terkadang kami tidak percaya dan tidak yakin kepadamu. Tapi mulai hari ini, mulai saat ini, kami bulatkan tekad kami Tuhan. Iman kami kuatkan bahwa kami akan senantiasa percaya dan yakin kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya pegangan hidup kami. Dan kami mau belajar Tuhan dari Petrus. Ketika ia ragu, ternyata kami akan terjatuh. Tetapi ketika kami yakin, kami akan berada di dalam-Mu Bapa. Sebab Engkau menyertai kami. Inilah Tuhan anak-anak sekolah minggu HKB Petukangan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kalau begitu selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Dadah! Nah adik-adik, gimana tadi khotbahnya? Pinter, pasti adik-adik semuanya memperhatikan, ya kan? Nah adik-adik terima kasih ya udah memperhatikan khotbahnya. Sekarang kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Yuk adik-adik kita kasih persembahan. Adik-adik bisa menitipkan ke orang tua adik-adik lalu mengirimkannya melalui rekening yang ada di bawah ini ya. Nah sambil kita mengumpulkan persembahan, yuk adik-adik kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 302. Kakak ulangi ya, dari Kidung Jemaat nomor 302 dengan judul Ku Beri Persembahan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu deh. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Sekali lagi coba. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes. Wah, seneng banget Kak Cindy bisa menyapa adik-adik yang sedang ibadah online. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, kita mau berdoa dulu. Yuk, tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sebentar Kak Cindy dan adik-adik mau mendengarkan cerita hari ini. Berkati supaya kami bisa menerima dan fokus mendengarkan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang adik-adik sudah berdoa. Jangan lupa adik-adik apa? Ambil Alkitabnya. Yuk, sama-sama adik-adik duduk, ambil Alkitab biar adik-adik siap untuk mendengarkan cerita hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 25 sampai dengan 32. Adik-adik udah dibuka belum Alkitabnya? Kalau sudah, adik-adik bisa dilihat nanti judul di atasnya itu tentang Yesus berjalan di atas air. Coba adik-adik orang kecil kelas 1, kelas 2, adik-adik kira-kira masuk akal nggak dek? Wah, masa Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air? Siapa yang penasaran? Nah, Kak Cindy sudah menyiapkan video adik-adik supaya adik-adik bisa melihat ternyata Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu hebat deh. Dia bisa berjalan di atas air.
Adik-adik udah gak sabar mau melihat videonya? Sama kasih ini juga. Yuk, adik-adik duduk yang rapi, buka telinganya, dan perhatikan layarnya supaya adik-adik bisa melihat bagaimana kuasanya Tuhan bisa berjalan di atas air. Yuk, kita tonton. Menjaga Petrus yang mencoba berjalan di atas air. Saya masih tidak percaya apa yang terjadi pada hari ini, kata Petrus. Dia ingat bagaimana Yesus sudah memberi makan begitu banyak orang pada hari itu. Hanya dari beberapa ketul roti dan sedikit ikan. Dan Yesus memberi makan ribuan orang dan jauh lebih dari cukup. Peristiwa itu mengagumkan, tambah Yohanes. Tak pernah terpikirkan saya akan melihat sesuatu yang seperti itu. Murid-murid itu terus bicara sementara perahu dengan tenang berlayar. Mereka berbicara tentang mujizat-mujizat pada hari itu. Betapa ingin mereka sekiranya Yesus mengizinkan orang-orang memahkotainya menjadi raja. Tetapi pada petang itu, Yesus menyuruh murid-murid itu pergi. Pergilah duluan, pergilah ke seberang danau. Kemudian Yesus sudah menyuruh orang-orang pulang, dan dia sudah pergi ke sebuah tempat yang tenang untuk berdoa. Di atas danau, awan yang gelap mulai merata di langit. Angin yang meniup, gelombang dengan ganas yang menerpa perahu nelayan itu. Para nelayan yang berpengalaman itu terus mendayung. Mereka mati-matian mendayung, tetapi angin ribut lebih kuat daripada mereka. Badai terus mengamuk hingga malam hari. Walau demikian, murid-murid terus mendayung meninggalkan pantai. Pada tengah malam, Yesus melihat pergumulan mereka. Angin mendorong gelombang semakin tinggi, dan Yesus memutuskan untuk pergi melihat mereka. Tiba-tiba, murid-murid itu melihat seseorang datang ke arah mereka. Mereka berteriak ketakutan. "Lihat, itu dia, ada hantu!" Seseorang berjalan di atas air. Itu menakutkan mereka. Mereka melihat orang berjalan di atas gelombang seakan di atas tanah. "Jangan takut, ini aku Yesus," kata suara yang dikenal. Murid-murid itu begitu kaget, sehingga sementara waktu tak seorang pun yang bicara. Kemudian Petrus berseru, "Jika itu memang engkau, suruhlah aku berjalan datang kepadamu di atas air." "Datanglah," jawab Yesus memberi isyarat kepada murid yang kadang-kadang nekat itu. Dia tersenyum memberi dorongan, sementara Petrus melangkahkan kakinya dari perahu. Sambil melihat kepada Yesus, Petrus mulai berjalan di atas air. Dia melangkah beberapa kali. Kemudian, dia alihkan matanya dari Yesus dan melihat ke belakang kepada murid-murid itu. Pasti dia sudah berpikir, "Hai, lihat kepada saya. Yakinkah kalian saya berjalan di atas air?" Setelah dia mulai melihat kembali ke arah Yesus, dia melihat gelombang yang sangat besar. Dia merasakan angin yang kuat. Dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Segera keberanian Petrus sirna. "Yesus, selamatkanlah aku!" Dia berteriak. Bahkan waktu Petrus mulai tenggelam, lengan kuat Yesus diulurkan kepadanya. Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. "Mengapakah engkau kehilangan iman?" Yesus bertanya. "Engkau hanya perlu memandang kepadaku." Yesus merangkul Petrus yang kini sudah tenang dan mereka naik ke atas perahu. Segera setelah Yesus naik ke perahu, angin reda dan gelombang pun berhenti. Dan perahu nelayan yang kecil itu berlayar dengan tenang ke seberang danau. Kini Yesus berkata kepada kita, "Pandanglah kepadaku, di sini aku untuk menyelamatkanmu. Engkau tidak dapat melakukannya dengan dirimu sendiri. Tetapi jangan khawatir, aku dapat menyelamatkanmu. Percaya saja kepadaku." Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan ya video tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Bagaimana videonya? Seru ya? Bagus kan ya?
Nah, adik-adik sekarang perhatikan ya, Kak Cindy akan memberikan penjelasan terkait pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini diajarin adik-adik tuh nggak boleh takut ya, nggak boleh ragu. Jangan ragu sebab Yesus sertaku. Oke? Nah, ayat istimewanya itu berkata, hai orang-orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, adik-adik ingat nggak yang dimaksud dari ayat istimewa ini siapa sih dari video tadi? Ada yang bisa jawab? Petrus, Kak. Betul banget. Petrus di dalam kisah hari ini ya. Nah, Kak Cindy akan berikan penjelasan. Jadi, tadi kan adik-adik sudah melihat ya bagaimana mereka, rombongan Petrus itu bersama teman-teman itu sedang melakukan perjalanan melalui perahu. Tetapi terombang-ambing deh karena airnya sangat besar, gelombang airnya, terus anginnya juga kencang. Akhirnya mereka sedikit ketakutan karena kondisi mereka saat itu. Lihat nih wajahnya. Ya. Terus udah gitu mereka melihat sesosok putih di ujung seberang sana. Mereka tadinya takut deh. Nah, tetapi Tuhan Yesuslah yang datang. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, terus Tuhan Yesus menghampiri mereka deh dengan berjalan di atas air. Luar biasa Tuhan kita ya dek. Terus Tuhan Yesus berkata, datanglah. Nah, mereka kan kebingungan, kok bisa sih Tuhan berjalan di atas air? Apakah aku mampu ya? Terus akhirnya Petrus memberanikan diri. Petrus memberanikan diri dan berjalan, mencoba berjalan di atas air. Nah, Petrus turun tuh dek dari perahunya, mencoba untuk berjalan di atas air. Tetapi ternyata Petrus masih kurang percaya masih belum 100% dek, gitu. Dia masih ada bimbang, aku bisa nggak ya? Gitu. Lalu dia kira jatuh, tenggelam, dan dia mengangkat tangannya, nih dek. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Gambarnya ya. Lalu Tuhan Yesus meraih tangan Petrus dan mengangkatnya. Lalu Tuhan berkata kepada Petrus, hai orang kurang percaya, kenapa bimbang? Itu tadi ayat istimewanya tadi ya. Nah, di dalam firman Tuhan hari inilah Kak Cindy ingin adik-adik untuk percaya kepada Tuhan. Nggak boleh ragu. Karena kalau adik-adik sudah percaya 100% sama Tuhan, adik-adik akan apa? Adik-adik akan merasakan penyertaan Tuhan. Adik-adik tidak akan merasa lagi bimbang, tidak akan merasa lagi takut. Ya, lalu akhirnya mereka sampai di pantai dengan selamat. Nah, kesimpulan dari hari ini, pembelajaran hari ini adalah gak boleh bimbang dan gak boleh takut. Percaya kepada Tuhan, itu yang pertama. Nih, di layar, adik-adik bisa melihat. Adik-adik, siapa di sini yang suka takut kegelapan? Takut mati lampu? Gak apa-apa adik-adik kalau masih takut. Tetapi gak boleh sampai adik-adik merasa sendirian. Enggak. Ketika adik-adik sedang takut gelap kak, takut petir kak. Nih, lihat gambarnya dek. Langsung lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik bercerita sama Tuhan. Tuhan Cindy takut, Tuhan Rahel takut, Tuhan Joshua takut, temenin Joshua, temenin Rahel. Gitu minta pertolongan Tuhan. Supaya adik-adik disertakan sama Tuhan, diberikan kekuatan dan keberanian sama Tuhan. Dan kedua nih, ada nih gambar nih. Dia nangis gara-gara nilainya 60-50. Nah, adik-adik kalau misalkan lagi belajar nilainya belum sampai dengan 100, nggak apa-apa, jangan sedih. Tapi adik-adik harus berubah. Ketika adik-adik mau ujian, adik-adik belajar dulu. Sebelum belajar, adik-adik berdoa dulu sama Tuhan.
Ya, jadi segala sesuatu harus berdoa, harus percaya sama Tuhan. Tuhan, hari Minggu besok, misalkan besok aku mau ujian Tuhan, malam ini aku mau belajar. Berikan aku fokus ya Tuhan, supaya aku bisa menghadapi dan menjawab semua pertanyaan dalam ujian. Nah, supaya adik-adik dimampukan sama Tuhan. Oke, kan adik-adik tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, oke. Nah, yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan dan tetap ibadah sekolah minggu. Gak boleh jemu-jemu untuk ibadah sekolah minggu. Adik-adik harus selalu berdoa. Lihat nih teman-temannya nih ya. Walaupun adik-adik orang satu masih online, gak apa-apa ya dek. Adik-adik bisa dan akan tetap merasakan kehadiran Tuhan. Dengan cara apa? Ikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik buka Alkitabnya. Nih, sama nih dengan teman-temannya. Lalu adik-adik berdoa sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku udah sekolah minggu. Firman Tuhan hari ini. Adik-adik cerita sama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Yang ketiga, adik-adik berserulah pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Sama seperti titah ketiga hari ini. Hari ini Kasini ingin adik-adik menghafalkan titah ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Nah, jadi maksudnya adik-adik harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Adik-adik gak boleh asal ngomong, gak boleh sembarangan ngomong misalkan aduh aku kayak gimana ya, aku percaya, tapi dia tidak menunjukkan kepercayaannya. Dia gak berusaha, dia gak baca kitab, dia gak ibadah sekolah minggu. Gimana caranya dia bisa percaya? Ya, kita harus apa nih? Kita harus takut serta kasihnya kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Oke? Terus gak boleh berbohong adik-adik. Gak boleh juga asal ngomong. Ya, adik-adik harus perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita yang sangat berkuasa. Dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu memberikan kita keselamatan. Ya adik-adik ya. Seperti itu firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik harus apa? Percayanya 100%. Gak boleh 50%. Udah percaya tapi masih bimbang, tapi masih takut. Gak boleh. Harus 100%. Aduh, tangan ke sini cuma ada 10. Ya, adik-adik gak boleh bimbang, gak boleh takut, percaya 100% kepada Tuhan. Good job. Oke adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Gimana adik-adik, sudah lihat kan videonya? Luar biasa ya dek. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Doa akan dipimpin oleh Kasini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami semua adik-adik orang satu beserta dan Kasini sudah mendengarkan firman-Mu, sudah melihat keajaiban-Mu ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami adik-adik orang satu menjadi anak-anak yang percaya sama Tuhan, tidak takut, tidak bimbang, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, baik itu kami senang ataupun kami sedang sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, biarlah Tuhan Yesus selalu berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, dadah. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku.
sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku.